Halo, assalamualaikum. Saya dikagetin sama kurir yang ketika datang tiba-tiba minta 120.000. Ternyata paket dari luar negeri, kalau pakai UPS bayar pajaknya itu langsung ke kurir. Enak nih, karena ya walaupun memang harus siap duit gitu ya, dan rada kaget juga, lebih murah dibanding kalau pakai DHL. DHL kalau ada pajak yang harus dibayar, ditalangin dulu, itu misalkan pajaknya 150. Biaya DHL-nya buat nalanginnya itu 180.000, malah jauh lebih mahal ya. Tapi memang DHL enaknya di SMS gitu, ada paket. Nanti kalau ada pembayaran silahkan bayar dulu baru diantar. Jadi kita tinggal terima gitu di rumah, nggak usah nyiapin duit lagi. Cuma 180.000 biayanya. Ya biaya kenyamanan ya. Tapi masalahnya kan sekarang kalau nggak dibayar dulu, nggak diantar si shipment-nya. Jadi kenapa harus ada biaya talangan kalau gitu ya? Memang mereka nalangin dulu sih ke bea cukai. Kalau enggak ya udah si bea cukainya tahan dulu sebelum bayar. Kan bea cukai juga bisa keluarin billing kan? Nggak usah dari DHL nalangin. Itu memang buat nyari income tambahan. Karena DHL memang layanannya prima sih. Kurirnya juga dari pertama saya pindah ke Cimahi sampai sekarang kurirnya masih sama loh. Pada betah di sana, mungkin terjamin ya kesejahteraannya. Jadi ngomongin kurir DHL, padahal kita lagi ngomongin produk-produknya dari Rolling Square. Ada yang masih ingat Rolling Square? Dulu pernah kirim Hypen 2 earphone, TWS earphone yang bagus. Kemudian X-Charge, kabel, dan power bank yang kecil yang buat ditaruh di dinding. Jadi buat gantungan kunci. Jadi kemanapun kamu pergi, kamu bawa X-Charge. Dan ini katanya, nih ada message-nya dari siapa nih namanya, Laura. Yang kontak sih cewek Italia apa Swiss, namanya Italia banget orang-orangnya, tapi memang mereka base-nya di Chiasso di Swiss, bukan Chicasso ya, Chiasso. Hi Hilmi, I am glad that you want to collab with us once again. Here are some of our best sellers. Let me know what you think of it. Oke, saya akan berikan pendapat saya tentang 3 produk dari Rolling Square ini. Saya biarin ini yang keriting-keriting ini di layar tetap masukin frame karena kayaknya malah lebih estetik. Yang pertama ada Edge Full Kit. Saya udah lihat waktu ditawarin. Ini harganya sekitar $69 ya. Kalau kamu tahu ada semacam apa sih namanya buat nempelin smartphone, khususnya yang pakai MagSafe ya, atau mungkin case-nya pakai magnet di belakang laptop biar nggak usah pakai holder kalau lagi ngafe gitu. Itu kepake banget. Kalau di lokal ada Baseus yang punya apa Keep ya, pokoknya yang kirim Keep. Saya pakai sebelumnya tapi sering lepas, sering jatuh si iPhone saya, jadi saat ini saya lepas lagi. Nah kalau ini nggak tahu, oh dia pakai 3M tetap buat nempelinnya. Semoga tetap bagus ya nempelnya di laptop saya. Saya pakai casing sih laptopnya, jadi nggak khawatir nempelin yang kayak gini. Ini ada magnetic disc liner. Ini taruh di tengah sini, nanti dipasangin. Ya ini dia edge-nya. Ini nih yang buat bikin smartphone bisa nempel di body laptop. Kalau yang ini tipenya tipe puter kayaknya ya. Tuh kayak gitu. Dan yang menariknya kalau Edge ini adalah karena dia punya kemampuan wireless charging juga. Nanti ada kabelnya, tinggal colok ke laptop kamu. Jadi selama ditaruh di layar laptop kamu, si smartphone-nya dicas juga. Ini includes Edge wireless charger, magnetic ring liner. Oke, satu paket ini $69 harganya. Dia kirim ke Indonesia dan saya kemarin ditagihnya 120.000 ya. Sama UPS untuk bea masuknya. Yo, dapat magnetic ring liner juga. Ini kalau mau dipas-pasin sama ini ya, sama ring di charger atau smartphone kamu. Oke. Kita harus ini magnetnya harus dilepas dulu. Nah, ini wireless chargernya. Buat pengguna iPhone sih ini bakal berguna banget. Tuh. Susah ditarik. Mantap, nempel banget di iPhone ya. IC ini
buat ditempelin di smartphone yang bukan iPhone, yang tidak ada magnet di belakangnya. Kamu bisa tempelin ini di smartphone-nya atau di casingnya. Nanti bagian back cover dari smartphone yang sudah ditempelin ini akan melekat di sini. Tuh, seperti ini, ya. Mantap, mantap. Nah, ini juga sama nih. Bentar. Magnetnya di sini. Tuh. Jadi ini bisa kamu tempelkan di smartphone kamu nih, stiker 3M yang magnetik ini. Tempelin back cover smartphone dan nanti menempel di sini ya. Buat smartphone yang bukan iPhone yang bisa menempel langsung, ini berguna nih si 3M ini. Lebih baik memang ditambahin ini, tambahin si magnetic charger ini. Nah, kayak gini. Ini magnetnya lebih kuat. Kalau ini nggak jatuh. Nanti masalahnya adalah di perekat ini ke bagian lid atau penutup laptop kamu. Ini harus kuat banget biar nggak jatuh si smartphone-nya ketika lagi dipasang. Karena lumayan berat ya. Bentar. In charge belum. Ini ada satu lagi, Edge Light USB-C to USB-C cable. Nah, ini apa nih? Oke, dapat kabelnya USB Type-C to Type-C. Apa ini kakak? Edge Light, Edge Mount. Edge Light sama Edge Wireless Charger. Bedanya di, oh ini lampu. Oh, tapi harus pakai kabel Type-C ya buat powernya. Jadi si Edge ini selain bisa dipasangkan dengan wireless charger, bisa juga dipasangkan dengan lampu ini. Tuh. Berguna buat apa? Buat kalau kamu zoom, butuh ring light. Ini tinggal tempelin gini udah membantu pencahayaan ya. Ini tinggal ditempel di laptop kamu. Yang kedua, ini adalah sebetulnya kabel sih, kabel aja buat ngecas. Katanya sekarang udah support sampai 100 watt buat ini ya, deliverynya. Yang menarik adalah sebetulnya portability. Yang pertama, ini bisa digantungin di mana aja. Yang kedua adalah konektivitasnya. Ini udah jadi kayak resleting ya, kepala resleting. Kamu bisa lepas. Nah, kamu dapat seperti ini. Di satu port itu USB Type A, satu ujung. Kalau kamu tarik jadi USB Type C. Ini bisa dicolokin ke laptop manapun. Antara dua ini kan portnya sekarang di laptop. Atau charger. Pula charger sekarang juga ada yang portnya Type C doang. Ini bisa mau kemanapun. Dan di ujungnya ini 3. Ini kan lightning nih. Lightning kan buat ngecas. Nah, ini ada, lihat nggak? Ada kayak bolongnya di tengah. Ini bentuk lightningnya masuk juga ke port micro USB. Jadi bisa buat ngecas micro USB juga. Dan kalau ditarik, ini jadi USB Type C. Ini 3 port kemungkinannya. Yang ini 2. Jadi total ada 6 kemungkinan ya. 2 kali 3 nih. Dengan satu kabel saja, yang mana tinggal kamu gantung gini. Ini udah ada magnet sebetulnya. Saya udah pakai juga selama ini. Saya gantung terus di tas saya. Tapi ditambahin tutup kayak gini makin kelihatan fashionable, iya, aman juga iya ya. Jadi nggak gampang lepas dan kamu tinggal taruh atau gantung di tas kamu. Ini waterproof juga. Dan sekarang sudah bisa ngecas sampai 100 watt. Mantap. Ini harganya yang pendek kalau nggak salah $29. Ya, tidak murah memang. Tapi memang itu harga buat sebuah inovasi. Yang ini juga sama. Ujung pertama USB Type A dan Type C. Yang kedua dual Apple plus micro USB dan USB Type C. Jadi 2 kali 3 lagi 6 lagi. Bedanya adalah yang ini lebih panjang. InCharge X-Max namanya. X-Max kayak nama motor. Nah, yang ini sekarang ujungnya sama nih, udah dikasih cap atau tutup seperti ini. Jadi lebih enak nih kalau bawa-bawa. Dan juga kabelnya kerasa lebih fleksibel, lebih lentur. Yang sebelumnya tuh keras banget. Sampai rada kurang nyaman dibawa dan warnanya hitam doang. Kalau ini udah lebih manis warnanya. Ada perpaduan hitam dan abu. Sudah dikasih velcro juga. Jadi bisa dibawa kemana-mana dengan gampang.
Dan yang paling penting adalah sudah mendukung sampai 100 watt ya yang sekarang. Yuk, kita coba pasangin dulu yang Edge ini di laptop saya. A few moments later. Yuk, kita keluarkan laptopnya. Saya pakai MacBook Air ya, buat portability. Biasanya taruh di sini nih. Yang buat naro handphone dulu. Sebelum ada logo AC Milan ini. Scudetto 19. Ini nempelnya kayak gini. Sebetulnya. Nanti ketika dibuka, jadi gini kan. Dia rada miring nih naronya. Rada nutup ke beberapa hal. Ini pakai casing ya laptopnya ya. Jadi saya berani buat masang seperti itu. Nah, ini ada logo Rolling Square. Dan kita harus nempelnya dengan benar. Karena ini bebannya lumayan, si smartphone saya lumayan berat. Pertama yang harus dilakukan, bersihkan permukaannya dulu. Maaf ya, logo AC Milan-nya jadi tertutup nanti. Tapi bukan logo AC Milan sih, cuma logo Scudetto-nya aja. Ukurkan lagi, kira-kira kamu maunya nanti seperti gimana. Masalahnya ini kan memang pinggiran laptop MacBook itu rada melengkung nih di sini. Jadi hati-hati. Cukup lah ya, segini. Ya, sekarang kita lepas penutup dari double tipnya. Yuk kita pasang. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oke. Tekan. Nggak usah pakai ini juga kayaknya ya. Buat apa? Oh, yang ini cadangan ya. Kalau misalkan nanti udah kurang menempel, kamu bisa pakai ini lagi, 3M 300L SE. Atau kamu beli 3M sendiri, pakai ini buat jadi polanya, boleh. Ini kalau nggak dipakai, kamu bisa lipat ke sini. Bukan lipat sih, geser. Ya, kayak gini bisa ya. Dia perputarannya sekitar 90 derajat. Bisa digeser ke sini atau ke sana. Bisa segini aja udah cukup. Ini dari logam, jadi hati-hati kalau misalkan kamu nanti menggesek layar atau bagian lain dari smartphone kamu. Sekarang kita buka laptopnya. Yes, seperti itu penampakannya. Dan kita taruh smartphone di sini. Kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Bisa sih, tapi kurang ya. Makanya lebih baik tambahkan ini, si wireless chargernya ini. Seperti itu. Ini udah ada kabelnya. Kamu tinggal pasangkan kabelnya ke port USB Type-C di laptop kamu. Dan kita pasang iPhone-nya. Tuh, seperti itu. Jadi menempel di pinggir layar dari laptop kita dengan baik. Kita nggak perlu holder kalau lagi di cafe gitu ya. Bingung naruh handphone di mana? Udah taruh aja di sini, di pinggir layar. Tuh, kayak gitu. Semoga ini kuat. Yang saya khawatirkan bukan magnetnya. Magnetnya sejak pakai yang ini, yang wireless charger ini udah lebih kuat dibandingkan cuma ini. Kalau ini mungkin biar lebih kuat lagi kamu harus pasangin stiker ini di smartphone kamu, yang mana oke sih, saya bisa pasangin di sini nggak ada masalah. Kalau udah nempel di casing, nanti lebih nempel juga di sini. Iya, ini kuat banget. Kuat. Jadi ini bisa buat smartphone apa aja ya. Kalau kamu nggak sayang, kalau kamu tega, kalau kamu nggak sayang bener buat masangin ini di casingnya atau di back covernya, kamu bisa pakai juga. Apalagi kalau smartphone-nya mendukung wireless charging ya, ini berguna banget. Atau kamu butuh pencahayaan tambahan buat syuting pakai webcam misalkan, kamu bisa pakai ini ya. Ini tinggal colokin kabel yang USB Type-C-nya. Ini packagingnya eco-friendly banget nih, si
Rolling Square emang kayaknya mereka concern juga masalah lingkungan ya. Oh, dia ngecas dulu. Lampunya tuh ada baterainya. Tuh. Mati. 1, 2, 3. 3 brightness level, 1 off ya. Total 4 berarti. Rolling Square keren-keren nih. Termasuk dari packagingnya yang eco-friendly banget. Saya nggak peduli, biarin videonya panjang. Karena ini perlu apresiasi si Rolling Square ini. Walaupun harganya tidak murah juga dan kirimnya jauh dari Swiss sana. 120.000 kemarin sampai Indonesia UPS, tapi kayaknya itunya doang ya, bea masuknya doang, nggak tahu sama ongkos kirimnya. Tapi terima kasih buat pesannya. Overall seperti biasa, produk-produknya so far so good, mantap. Rada-rada mind blowing, rada-rada out of the box ya cara berpikirnya, apa yang diberikan untuk kegunaan sehari-hari. Tapi saya nungguin ininya nih. Hyphen 3. When will you release the Hyphen 3? I'm waiting so bad. My Hyphen 2 is broken now. Nggak bisa touch sensornya. Nggak tahu kenapa. Tapi suaranya bagus banget. Semoga nanti keluar Hyphen 3 yang ada ANC-nya ya. Ya sudahlah. Videonya makin panjang, makin kemana-mana. Ini dia produk-produknya dari Rolling Square Swiss, yang mantap banget. Nah, udah ngecas dulu sambil kerja. Sandro Tonali, bukan dari Swiss, dari Itali. Mantap. Dari kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.